say, God, if by being single you can use me in a greater way, let me be single. But if by being married, I can do a greater work for you, let me be married. Baiklah, selamat malam semua. Selamat malam. Saya percaya kita semua sudah melewati tadi Q&A session. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab juga di sesi sebelumnya. Tapi saya harap walaupun ini sudah sesi yang lebih santai, kita boleh tetap berdoa dalam hati supaya Tuhan boleh menuntun para pembicara di sini untuk memberikan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman juga boleh berdoa dalam hati. Dan bagi ada yang mau bertanya, sebelum bertanya juga boleh berdoa dalam hati. Apakah ini kehendak Tuhan untuk ditanyakan atau tidak? Dan kalau ada yang ragu untuk menanya, berdoa juga. Mungkin pertanyaan saudara itu perlu untuk ditanyakan karena itu bisa menjadi kekuatan juga buat orang lain. Amin. Baiklah, kita akan mulai pertanyaan. Pertanyaan pertama, sensitive question ya, dikatakan, is it appropriate for a woman to express her love for a man? Apakah wajar seorang perempuan menyatakan cinta kepada seorang laki-laki? I will answer first. Pendeta, okay? In the Bible, God has assigned to men and women different roles. Jadi kita bisa lihat dalam Alkitab, Tuhan sudah menentukan, memberikan tugas dan peran buat wanita dan pria itu berbeda. And to men, God has assigned the role of leadership. Dan bagi pria, Tuhan sudah menentukan tugas kepemimpinan. That is in the home and also in the church. Itu peran kepemimpinan itu baik di rumah maupun di dalam gereja. And so it is the man's responsibility to initiate. Jadi adalah tanggung jawab dari seorang pria untuk memulai sesuatu atau menginisiasikan sesuatu. And the woman is to respond. Dan wanita itu menanggapi atau memberikan respon. Now, this is in the home, but even before marriage, you should let the man be the leader. Nah, memang kepemimpinan di masa pas tadi itu di dalam rumah tangga, tapi itu sudah harus mulai bahkan sebelum di rumah tangga. Harus kita mulai dengan laki-laki yang memulai langkah pertama. Because the man needs to be the leader before and when they enter into marriage in the home, the man should be the leader. Jadi dikatakan bahwa pemimpin seorang pria sudah harus jadi pemimpin bahkan walaupun sebelum pernikahan ataupun pada saat masuk dalam pernikahan. In our day and age, these days, there's a lot of women getting impatient. Jadi pada saat sekarang di zaman dewasa ini banyak wanita yang gak sabaran. And they're saying that the men are not being leaders. Jadi mereka seolah ingin mengatakan bahwa pria-pria ini tidak menjadi pemimpin-pemimpin. And they're saying that the men are not initiating. Jadi mereka katakan bahwa wanita ini katakan bahwa laki-laki ini, pria ini tidak memiliki inisiatif, tidak berinisiatif. So now we have the women initiating. Jadi sekarang kita melihat banyak wanita yang memulai sesuatu, menginisiasikan sesuatu. And we're seeing the women take over as leaders. Dan kita bisa melihat bahwa wanita yang mengambil alih kepemimpinan. But God has called the man to be the priest of the home. Tapi Tuhan sudah memanggil pria untuk menjadi imam dalam rumah tangga. Pendeta mau tambahkan? Cewek mau tanya cowok boleh. Katakan aja. Iya. Jadi maksudnya sore baby is it appropriate if the woman especially say that you love the man first. Yeah, first that is The question is this. Yes, I not in family. And yes, in single. Right. Okay. Ya, jadi penjelasannya Mas Pendeta Hakim sama bahwa walaupun sebelum dan sesudah
sudah didesain di dalam Alkitab bahwa yang harus menginisiasikan itu adalah pria, karena wanita memiliki tugas untuk merespon. Ya, jadi bukan bersyukur. Atau mungkin pendeta ada pandangan lain? Saya rasa kita juga tradisi di Asia contohnya juga ya, bahwa laki-laki akan menyatakan cinta, memberitahu bahwa saya mencintai wanita ini, sedangkan orang mungkin European atau American bisa perempuan yang beri tahu bahwa saya mencintai kepada suami itu. So, tadi pendeta sudah jelaskan secara alkitabiahnya, tapi mungkin secara tradisi berbeda apa orang bilang ya, culture, berbeda kebiasaan. Karena kalau kita lakukan itu di zaman ini, biasanya laki-laki ini pandangan laki-laki ya, karena saya laki-laki. Mungkin kalau perempuan yang akan memberitahu itu kepada kita, kita yang bingung. Kita anggap kadang cewek ini agresif, bisa juga lebih worse-nya lagi murah seperti itu karena dia tidak biasa hal seperti ini di Indonesia. Di Indonesia ya, karena kita di timur kita selalu menyebut. So, saya rasa itu juga alkitabiah sebagaimana pendeta juga sudah katakan, laki-laki yang menginisiatif. Tapi ini mungkin zaman saya, karena saya punya zaman 15 tahun lalu waktu saya muda. Saya nggak tahu zaman sekarang bisa juga itu perempuan terpengaruh dengan budaya Eropa, budaya itu bisa melakukan hal itu zaman sekarang. Ya bisa aja itu mungkin terjadi, tetapi saya rasa kurang appropriate, kurang tepat untuk melakukan saya. Ini hanya pandangan, itu kembali juga kepada kita untuk menilai apakah saya mau lakukan itu atau tidak. Mungkin Bapak Oswin punya pengalaman yang luar biasa. Waktu saya SMA, saya punya teman baik, ini sahabat baik, perempuan yang naksir sama cowok. Dan karena saya belum punya pandangan alkitabiah dan ajaran nubuat, si cewek ini suka curhat sama saya bahwa dia suka sama cowok itu. Saya bilang tembak aja. Ya, dan akhirnya ditolak gitu. Tapi akhirnya karena ditolak itu dia merasa lebih lega karena perasaannya sudah diungkapkan. Tapi saya juga pernah merasakan bagaimana mengalami dikejar dengan oleh perempuan yang agresif. Dan sebagai laki-laki, terus terang saya takut. Karena secara natural, laki-laki adalah pemburu. Jadi bayangkan saudara, kalau saudara punya senapan, terus kemudian ada beruang atau harimau yang mengejar. Jadi itu adalah perasaan yang tidak natural untuk seorang laki-laki. Mungkin jawabannya nggak kita lihat, tapi ini pengalaman ya. Saya tambah sedikit, karena ini pandangan kami lelaki, yang bertanya pasti itu perempuan biasanya. Saya pernah ngalamin seperti itu juga. Dan persepsi saya adalah perempuan yang saya alami, saya jadi takut memang. Kenapa saya yang ditanya begini? Kemudian saya menganggap cewek ini murahan, cantik orangnya, tapi jadi tidak simpati terhadap perempuan itu. Mungkin kalau dia bisa menjaga dirinya, saya akan kejar dia, sebaliknya. So, mungkin inilah perspektif kami sebagai pria-pria yang sempat diburu oleh harimau tadi, dan ini beruang, saya harimau. Oke, itu hanya pandangan kami secara pengalaman yang dialami. Oke, mungkin ada tanggapan dari audiens? Kalau saya kira aja. Next question. Bagaimana mengetahui jika tidak menikah adalah karunia seseorang, bukan sekedar ego semata? It's God's gift, especially
me, this is a very interesting question. Buat saya ini adalah satu pertanyaan yang sangat menarik. From what I understand, this person wants to remain single, but is wondering if it's selfish to remain single. Jadi maksudnya, kalau dikonfirmasi apakah orang ini pengen jadi single, tapi merasa bahwa apakah ini terlalu egois, hanya perasaan saya sendiri aja. Because Kalau usually single. most people are wanting to get married. Karena biasanya kebanyakan orang pengennya menikah. And there's so much pressure to get married. Dan biasanya ada banyak tekanan untuk menikah dari masyarakat atau keluarga. The Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 7, verse 8, Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 7, 1 Korintus 3 ayat 8. but I say to the unmarried and to the widows, it is good for them if they remain even as I am. Oke, 1 Korintus 7 ayat 8. Ada ya? But if they cannot exercise self-control, let them marry, for it is better to marry than to burn with passion. Oke. 1 Korintus 7 ayat 8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ayat 9, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. So here we see Paul saying it is good to remain single if you can. Jadi If Paulus you di can sini, exercise self-control. ya, jadi di sini Paulus mengatakan, oh bagus-bagus aja kalau bisa tetap single, selama bisa menguasai diri. And we see Jesus, our greatest example, he never got married, he was single. Ya, jadi contohnya Yesus sendiri tidak menikah, dia tetap single. So I don't think it's wrong to remain single, but as I shared in yesterday's story, I think we should even surrender this to God and say, God, if by being single you can use me in a greater way, let me be single. But if by being married, I can do a greater work for you, let me be married. Ya, jadi seperti contoh yang kemarin dia ingat ceritanya ya, kalau saya bisa mendapatkan 300 jiwa dan saya single, ya lebih bagus saya single. Tetapi kalau saya bisa dapat 300 plus 1 jiwa, akan saya menikah, lebih baik saya menikah. Jadi tujuannya bukan untuk diri sendiri, tetapi supaya lebih efektif untuk melayani. Let me share with you a personal observation. Ya, izinkan saya membagikan kepada saudara observasi pribadi. I know of many individuals, especially women, who are single and living completely for God. Ya, saya mengenal beberapa wanita yang single dan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. And because they are so satisfied with their relationship with God, and because they are living lives completely for God, God is doing a great work through them. Dan oleh karena mereka sangat puas dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, dan mereka tidak merasa kekurangan apapun, Tuhan menggunakan mereka dengan cara yang luar biasa. But if these individuals were married, I don't think they would be doing the same amount of work because they would be having to take care of their husband and their children. Ya, tetapi kalau dia menikah mungkin nggak akan bisa seefektif itu untuk melayani karena dia harus urus suaminya, urus anaknya. So in these last days, because there's just so much work to be done, Jadi pada hari-hari terakhir ini kita lihat ada begitu banyak pekerjaan untuk dilakukan. if you can be completely satisfied with Christ, Kalau seseorang bisa sepenuhnya puas dengan Kristus, and you could focus on doing His work. maka akan jauh lebih baik untuk melakukan pekerjaan. Yeah. From what I've seen, Dari apa yang saya amati, I think it would be for God's glory and for the advancing of His work. iya. Jadi ini adalah tentang kemuliaan Allah dan mengembangkan, memajukan kerajaannya. Boleh saya tanya, ini pertanyaan yang mengajukan kira-kira laki-laki atau perempuan? Oke. Saya mau kasih jawaban yang alkitabiah. Alkitab mengatakan bahwa tidak baik laki-laki seorang diri saja. Ya, tetapi Alkitab tidak pernah menulis tidak baik seorang wanita sendiri saja. Karena Alkitab tahu bahwa wanita jauh lebih kuat daripada laki-laki. Laki-laki punya ketergantungan fisik yang jauh lebih besar daripada perempuan. Biasanya juga kalau baru cerai gitu atau meninggal, laki-laki itu susah sekali tinggal lama-lama. 3 bulan dia orang bilang kuburnya masih basah, sudah ada yang lain.
perempuan bisa bertahun-tahun, mungkin itu tradisi aja yang sering terjadi ya. So wanita biasanya lebih tahan untuk bisa hidup sendiri dan kalau bisa melayani Tuhan, ya mungkin itu yang baik. Tapi tanya Tuhan tentunya, apakah ini Tuhan izinkan untuk dilakukan, bisa memiliki talenta untuk bisa bertahan sendiri. So itu saya rasa mensupport apa yang mungkin kita katakan. Now, Oswald made a very good point. The Bible says it is not good for man to be alone. Ya, Osman tadi menyatakan satu poin yang sangat baik bahwa tidak baik seorang laki-laki sendiri saja. I want to share with you something else along with that other personal observation I shared with you already. Ya, saya ingin membagikan satu pendapat yang lain dari observasi yang tadi. As I shared with you with women, I have seen God just use women in a great way. Ya, sementara dengan perempuan saya melihat Tuhan menggunakan perempuan dengan cara yang luar biasa. What I've seen with men is a little different. Ya, apa yang saya lihat dengan laki-laki itu sedikit berbeda. There's only one man that I know of that is single, and I think he's doing a great job as a single person. Hanya satu laki-laki yang saya kenal yang tidak menikah yang saya lihat Tuhan gunakan dengan luar biasa. Some of you may know him, Jem Castor. Iya, mungkin beberapa di antara Anda kenal namanya Jem Castor. He's traveling around the world, and God is using him mightily. Dia bepergian keliling dunia dan Tuhan gunakan dia dengan cara yang luar biasa. But with most men that are single, what I have noticed is that they would do better with a wife by their side. Ya, tetapi dengan kebanyakan laki-laki yang lain yang saya kenal di dalam hidup saya, laki-laki akan jauh lebih efektif untuk melayani ketika ada istrinya. Because men just don't take care of themselves as well like women do. Oleh karena laki-laki nggak mengurus dirinya sebaik kalau ada wanita yang mengurusin dirinya. And so in the Bible it says it is good for a man not to be alone, but it doesn't say it is good for a woman to be alone. Jadi Alkitab mengatakan adalah tidak baik seorang laki-laki sendiri saja. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa adalah tidak baik wanita sendiri saja. But if you're a man and God calls you to be single, by all means be single, but make sure you take good care of yourself. Ya, kalau tapi di antara Anda ada laki-laki yang dimana Anda merasa bahwa Allah berkata kepada saudara, Anda harus jadi single, tolong pelihara, rawat diri Anda. Pertanyaan selanjutnya, apakah pandangan pembicara tentang matchmaking? Karena kasusnya orang gereja seringkali mendorong orang muda yang sudah cukup tua dan single untuk mencari pasangan, dan seringkali mereka menjodohkan. Yang saya percaya maksudnya baik, tapi di Roh Nubuat ada nasihat menegur matchmaking. Bagaimana cara menyikapi mereka yang suka matchmaking? Older people in church matchmake younger people because they are getting older, still single. They have a reputation, but the Spirit of prophecy says that matchmaking is evil. Well, I want to begin by saying that God is a matchmaker. Ya, saya bisa bilang bahwa Allah itu comblang yang bagus. Because we see in the Bible how God brought Abraham and then Isaac and Rebekah together. We see how God brought Mary and Joseph together. Ya, karena kita lihat bagaimana Allah membawa Yusuf dan Ishak dan Ribka, kemudian Yusuf dan Maria. And in the book Adventist Home, Ellen White says, Dan di dalam buku Rumah Tangga Advent, Ellen White katakan, a person must not feel that they must choose for themselves, but they must let God choose for them. seseorang jangan pernah merasa bahwa dia harus memilih bagi dirinya sendiri, tetapi harus meminta Allah memilihkan bagi dirinya. So if you let God be your matchmaker, you cannot fail. Ya, jadi kalau Allah yang menjadi comblang, Anda pasti nggak akan pernah salah. Now Satan is also busy as a matchmaker. Ya, setan juga sibuk mengerjakan tugasnya sebagai comblang. Now these older folks in the church, they have good intentions. Ya, orang-orang tua di gereja itu maksudnya baik mungkin ya. But you need to figure out whether they're being led by the Spirit of God or they have good intentions but they're just being led by another spirit. Ya, tetapi kita harus menyelidiki apakah mereka
dengan maksud baik itu dituntun oleh Allah atau mereka dituntun oleh roh yang lain? I think that's the important thing we need to determine. Ya, jadi ini hal yang penting yang perlu Anda cermati atau selidiki. Bagi saya tidak salah untuk menjadi macam lah, karena kadang perlu bantuan. Kayak kita pendeta lihat ada anggota yang sudah cukup berumur, mungkin orang bilang perawan tua ataupun perjaka ting-ting yang sudah tua, pengen mau cari pasangan dan dapat. Jadi di gereja perlu juga peduli dengan orang-orang seperti ini, menjodohkan mereka dengan orang yang tepat. Tetapi prinsip tidak pernah boleh hilang bahwa harus orang itu berdoa. Nyonya Wa juga di dalam buku rumah tangga bilang double your prayer, ya, lipat gandakan doa. So itu tidak disebut hanya untuk anak muda, tapi orang tua pun yang mau cari jodoh, orang yang sudah tua-tua maksudnya ya, mau cari jodoh prinsipnya tetap sama, harus doa 2 kali lipat. So prinsip tidak memandang usia, tetap sama. Dan untuk menjodohkan juga ada talentanya, benar nggak? Ini orang kalau jodohkan dengan ini kok selalu pas. Ada biasanya begitu. Saya suka menjodohkan orang, itu mungkin talenta Tuhan kasih ke orang itu. Jadi masalah sesuai dengan petunjuk Tuhan tentunya. So dalam hal ini menjodohkan tidak ada masalah selama prinsip buat firman Tuhan tetap dijalankan dan tidak boleh sembarangan. Saya rasa itu yang kita harus ingat. Very good. I just want to add something. Saya mau tambahkan sesuatu. God tells us in many places in His Word that He will instruct us, He will guide us. Ya, Allah mengatakan kita dalam firman-Nya bahwa ketika Dia memberikan instruksi, Dia akan memberikan tuntunan juga. In Psalms 32 verse 8, God says, I will instruct you in the way you should go. I will guide you with my eye. Oke, Psalms jadi 32 verse di Mazmur 32 ayat 8. Mazmur Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. In Proverbs 3, 5, and 6, many are familiar with this. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Dalam Amsal 3 ayat 8 dikatakan Proverbs 3, 5, 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. There are many other promises that tell us that God will guide us, and we must believe that He will guide us. Ada banyak janji di dalam Alkitab bahwa Allah akan menuntun kita. Dan kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti akan menuntun kita. Now there are 4 primary ways that God speaks to us. Ada 4 cara utama di mana Allah berbicara kepada kita. Number 1, God speaks to us through His Word. Yang pertama, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. And we must always begin first with His Word. Dan kita harus selalu mulai dengan firman-Nya. Secondly, the Holy Spirit makes impressions upon our hearts. Jadi yang kedua adalah Roh Kudus membuat kesan di dalam hati kita. But the Holy Spirit, if the Holy Spirit is speaking, the Holy Spirit will never contradict the Word of God. Tetapi Roh Kudus tidak pernah berbicara melawan firman Allah. So always start with the Word of God, because the devil can also impress the heart. Ya, jadi kita harus selalu mulai dengan firman karena iblis bisa saja memberikan kesan yang bertentangan dengan firman. For example, if you feel attracted to an unbeliever, and there's a church member saying you should unite with this unbeliever, maybe you could win him into the church. Ya, sebagai contoh, misalnya Anda tertarik dengan seorang yang beda iman dan orang gereja Anda bilang, kamu pacaran aja sama dia, siapa tahu bisa bawa dia jadi advent. If you begin with the impressions or the feelings, you can be deceived. You always have to start with the Word of God. Ya, kalau Anda mulai dengan perasaan atau impression atau kesan, Anda bisa tertipu. Number 3, Yang ketiga, God will open and close doors providentially. jadi Allah akan membuka dan menutup pintu. And number 4, God speaks through a multitude of godly counselors. Dan yang keempat adalah Allah berbicara
dengan melalui beberapa nasihat banyak orang. So God can speak through your church pastors and elders and leaders and church Jadi members. Tuhan bisa berbicara melalui pendeta Anda, tua-tua gereja. Now when God is saying yes, you will see divine harmony through these 4 different avenues. Ya, jadi kalau Anda mendapatkan jawaban ya dari Tuhan, biasanya ada satu harmoni ilahi. Jawabannya semua ya. Gitu. Ada beberapa jawaban yang mendukung. For example, if it's God's will that you unite yourself with this person here. Jadi If it's God's will that you unite yourself with this individual. Oke, jadi kalau misalnya ini adalah kehendak Allah untuk menyatukan Anda dengan orang ini. As you pray and as you read God's word, you're going to come across promises that make you think, I think this is the right person. Ya, sementara Anda berdoa kemudian belajar firman, Anda bisa dipertemukan atau persatukan dengan orang ini. Whenever you think about the person, the Holy Spirit is going to give you peace. Kalau Anda memikirkan tentang orang ini, Roh Kudus memberikan kedamaian di dalam hati Anda. The Lord can make circumstances favorable, so it looks like God is leading this. Ya, Tuhan bisa mengatur situasinya itu menjadi kayaknya mulus sekali supaya pada akhirnya ya itu terjadi hubungannya. And then all the spiritual people that you look up to, that you respect, they will encourage you saying, yes, I think this would be good. Dan orang-orang yang rohani akan mendukung Anda dan bilang, oh ya ini pasangan yang baik. So remember that God speaks to us in these 4 primary ways, and when God is saying yes, it's safe to move forward. Ya, jadi ingatlah bahwa Allah berbicara kepada kita melalui 4 cara utama ini. Dan kalau Allah mengatakan ya, dia akan mengatakan ya dengan berbagai saluran sebagai cara ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya dalam bahasa Inggris. As an Adventist, we surely hold on to the faith that Jesus is coming soon. Today is very near. The world is going to its end, and so on. But one question comes to my mind: is the second coming the only hope and our main topic to preach? Instead of taking part in world environmental issue, sustainable development goals, eco-friendly innovation, and all the efforts to make this world a better place. Should we, as an Adventist, be unaware or apathy of those words and focus on religious beliefs only? Can we make some positive impacts on this planet's sustainability during our stay in this world, as well as keeping in mind that Jesus is coming soon? By Azam. Ini kayak pertanyaan Miss Universe ya. Cek. Terima kasih. Jadi pertanyaan ini tentang apakah karena kita orang Advent yang percaya kedatangan Yesus yang sangat segera dengan nubuat dan sebagainya, maka fokus kita hanya pada khotbahkan kedatangan Tuhan saja, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tentang udara, perkembangan lingkungan, kesehatan dan sebagainya. Saya lupa di ayat di mana, tetapi ada perintah bagi kita bahwa dimanapun kita berada, umat Tuhan harus menjadi berkat bagi kota itu. Mungkin ada yang ingat ayat itu, tapi itu adalah perintah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat kepada kota itu. Karena Tuhan perintahkan kita bahwa jika kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Dia dengan apa? Segala kekuatan, dengan apa? Dengan akal budi kita dan dengan apa? Ya, dengan kekuatan, dengan akal budi dan dengan hati kita. Itu apa? Kita harus maksimalkan segala kemampuan kita. Ada orang yang Tuhan karuniakan dia untuk kemampuan dari segi intelektual, baik dari segi kemampuan kesehatan, kemampuan elektronik, kemampuan engineering, kemampuan dia bisa
berfungsi bagi lingkungan. Gunakan kemampuan-kemampuan itu untuk mengembangkan masyarakat, dan ini akan menjadi berkat kepada masyarakat. Kemudian ada orang yang punya kemampuan dari segi spiritual, dia menjadi berkat secara rohani di mana dia berada. Yang lain mungkin secara fisik, dia punya kemampuan untuk membangun dari segi yang lain. So, kita sebagai umat Tuhan, Tuhan bilang biarlah iman kita seakan-akan Tuhan akan datang apa? Nanti malam. Tetapi pekerjaan kita yang Tuhan perintahkan adalah melakukan seakan-akan apa? Tinggal Tuhan akan datang 1000 tahun lagi. Jadi apa itu maksudnya? Kita lakukan segala talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita, baik talenta intelektual, fisik, hati kita gunakan untuk membangun kota di mana kita berada, sehingga kota itu akan maju. Karena ketika umat Tuhan diberkati oleh Tuhan, maka lingkungan sekitar akan diberkati oleh karena kemampuan mereka yang Tuhan karuniakan. Karena menjadi umat Tuhan, pasti dia akan rajin belajar, dia akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna, dan sukses menjadi berkat. Kemudian khotbah yang kita sampaikan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. So, dua hal ini bukan hal yang berbeda. Kita harus jalankan itu secara harmonis bersama-sama. Kita memberitahu kepada orang bahwa Yesus akan segera datang. Tetapi fungsi kita sebagai manusia sosial, kita tidak boleh pernah tinggalkan. Karena ada orang berpikir, Tuhan mau datang kok nggak lama lagi. Sudahlah, nggak usah sekolah kamu, nggak usahlah kerja susah-susah, kerja sekedar-sekedar, hidup sekedar-sekedar. Akhirnya dia tidak menjadi berkat, dan pekabaran pun yang mungkin dia sampaikan orang nggak dengar. Kamu kabarkan apa? Kami lebih sukses, kami lebih baik dari apa yang kamu sampaikan. Apa yang kami mau dengar daripada yang kamu sampaikan. So, gereja Advent menjadi tidak apa orang bilang ya, tidak menjadi berkat kepada orang, sehingga orang mau dengar apa kepada kita. Makanya kita punya sekolah, kita punya rumah sakit, kita punya berbagai institusi, literatur dan sebagainya untuk memajukan, meningkatkan harkat martabat anggota gereja Advent supaya menjadi berkat kepada dunia ini. Saya rasa itu yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada tambahan. Oke, kalau kita bicara masalah lingkungan hidup, apa sih masalah lingkungan hidup yang paling besar saat ini? Isu global. Global warming. Orang Advent yang baik kalau menjalani gaya hidup Advent akan menjadi sekelompok umat yang paling environmental friendly. Karena dengan menjadi vegetarian, kita bisa mengurangi gas rumah kaca. Kita tahu gas rumah kaca itu CO2. Apa penghasil CO2 terbesar di dunia? Peternakan. Ya, bisnis peternakan adalah penghasil CO2 terbesar di dunia. Jadi dengan mengkonsumsi produk-produk nabati, Anda mengurangi peternakan. Lebih banyak orang vegan dan vegetarian, lebih sedikit peternakan. Ya, peternakan ada karena ada marketnya. Ya, kalau kita menjalani gaya hidup vegetarian atau vegan, kita mengurangi efek rumah kaca. Kalau kita bilang asap kendaraan bermotor, karbon monoksida, CO ya, salah satu gas yang paling beracun di dunia. Alamat bilang bahwa jalan kaki adalah transportasi dan olahraga yang terbaik. Oke? Ya, jadi kalau kita menjalani country living, bayangkan saudara, berapa banyak siapa di sini yang rumahnya punya kulkas? Boleh angkat tangan? Semua punya kulkas. Ya, saya juga punya kulkas. Ya, di dalam kulkas itu ada gas yang namanya freon. Oke, freon itu adalah salah satu gas yang berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer. Kalau Anda country living, Anda bisa cabut sayur dan tidak perlu taruh di dalam kulkas dan kemudian masak, dan itu sangat menolong bagi lingkungan. Ya, jadi dengan menjalani gaya hidup Advent yang sebenarnya, kita adalah penjaga lingkungan yang terbaik bagi dunia ini. Mungkin. So I want to read one paragraph from the book of
Design of Ages. Saya akan bacakan satu kutipan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Because I also was very interested in those things before, but when I read this chapter, it really changed my mind. Iya, karena saya sangat tertarik dengan isu itu, tetapi ketika saya membaca bab ini mengubah pikiran saya. For I'm not saying that I am against those physical activities. Oleh karena tadinya saya menentang aktivitas itu. So Design of Ages 509. Kerinduan Segala Zaman 509 katakan. The government under which Jesus lived was corrupt and oppressive. Pemerintah di mana Yesus hidup itu korup dan memberikan banyak tekanan kepada orang. On every hand were crime abuses. On every hand were crime abuses, extortion, intolerance, and grinding cruelty. Ada banyak penyalahgunaan kekuasaan pada saat itu, ada kekerasan dan sebagainya. Yet the Savior attempted no civil reforms. Tetapi juru selamat itu nggak tergoda untuk membuat reformasi secara sipil. He attacked no national abuses nor condemned the national enemies. Dia tidak menutup penyalahgunaan negara ini atau menyetujuinya juga. He did not interfere with the authority or administration of those in power. Dia tidak mengintervensi penguasa atau pemerintah yang berkuasa pada saat itu. He who was our example kept aloof from earthly governments. He who was our example Dia yang adalah teladan kita, kept away from earthly governments. menjauhkan diri ikut campur di dalam pemerintahan. Not because he was indifferent to the woes of man, but because the remedy did not lie in merely human and external measures. Bukan karena dia nggak peduli dengan itu semua, dengan penderitaan manusia, tetapi karena dia tahu bahwa pemulihan itu atau solusi dari permasalahan itu bukan hanya dari sekedar usaha manusia belaka. So the last sentence, to be efficient, the cure must reach man individually and must regenerate the heart. Penyembuhan itu harus menjangkau manusia secara individu dan harus kembali hati. Oke, jadi untuk memberikan solusi yang sesungguhnya, maka harus menjangkau individu dan menghidupkan perubahan hati yang sesungguhnya. Ya, jadi bukan mengubah sistem, tetapi mengubah hati, mengubah pribadi. Let me just add one more thing. Ya, izinkan saya tambahkan satu hal lagi. You know, God has placed us all in different places. Ya, Tuhan menempatkan kita di berbagai tempat. Not everyone can get up and preach a message wherever you're working. Enggak semua orang bisa berdiri dan kemudian berkhotbah di mana Anda bekerja. But wherever God has placed you, we need to aim high because God wants us to be the head and not the tail. Tetapi dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita harus punya tujuan yang tinggi karena Tuhan ciptakan kita untuk jadi kepala dan bukan ekor. And God wants us to strive for excellence. Dan Tuhan ingin supaya kita itu mengejar excellency, bahasa Indonesianya apa ya? Kesempurnaan. You're either a leader or you're a follower. Anda itu entah akan jadi pemimpin atau hanya jadi pengikut. And God wants us to be leaders because He wants us to have influence. Dan Tuhan pengen kita jadi pemimpin supaya kita bisa punya pengaruh. And when you have influence, God is able to open up doors so that you're able to one-on-one, when the time is right, when hearts are open, you're able to share the message with people. Dan kalau Anda sudah jadi pemimpin, Anda bisa empat mata satu dengan satu membagikan pengaruh Anda, karena Anda posisinya saya di atas, memberi pengaruh ke bawah lebih mudah. This morning when I shared from Ellen White's writings about how we are given the most solemn work, the proclaiming of the first, second, and third messages, it doesn't mean that we all have to become preachers. Ya, pagi ini saya berbicara tentang bagaimana Tuhan memberi kepada kita tugas untuk membawakan pengkabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Itu nggak berarti bahwa kita semuanya harus jadi pengkhotbah.
But where you're at, you need to remember that ultimately God wants to use you to share these truths with others. Tetapi dimanapun Anda berada, Anda perlu ingat bahwa Tuhan menempatkan Anda di tempat itu untuk membawakan pekabaran ini. One more thing. Satu hal lagi. There's so many good things that we can do. Jadi ada begitu banyak hal yang dapat kita lakukan. There are so many good causes to support. Ada begitu banyak tujuan yang bisa kita dukung. Making the environment better is a very good cause. Ya, membuat lingkungan hidup itu jadi lebih baik, itu adalah tujuan yang sangat mulia. But remember that the devil is happy if we're busy doing many good things as long as he can keep us from the best things. Ya, tetapi ingat bahwa setan senang sekali untuk kita melakukan banyak hal-hal yang baik selama membuat kita menjadi tidak melakukan hal yang terbaik. The good is the enemy of the best. Ya, yang baik itu adalah musuh dari yang terbaik. And even in church, we could be so busy doing many good things, helping the poor, but forget to do the best things. Ya, bahkan di dalam gereja sekalipun kita bisa sangat sibuk melakukan hal yang baik kalau orang miskin, tetapi kita mengabaikan pekerjaan yang terutama. There are many Christian churches around the world, they're doing a lot of good. Ada begitu banyak gereja Kristen di dunia melakukan pekerjaan sosial yang bagus sekali. Okay? They're helping the poor, they're making the world a better place. Mereka menolong orang miskin, mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. And we should be doing those things too, but God has given us this special work of giving the last warning to the world. Ya, kita harus melakukan pekerjaan itu juga, tetapi tugas kita yang terutama yang Tuhan berikan adalah membawakan pekabaran yang terakhir kepada So seluruh. we need to pray for wisdom that we may know how to effectively share this precious message and do our work as light bearers and watchmen. Ya, jadi kita harus punya hikmat bagaimana kita bisa melakukan tugas itu sehari-hari, tetapi tetap menjadi penjaga dan pembawa terang. Ya, ada tambahan sedikit. Ada paham tentang namanya teologi universal. Jadi mereka percaya bahwa lingkungan di dunia ini harus dipelihara dengan baik karena manusia akan tinggal di sini dalam waktu ribuan tahun ke depan. Itu berkaitan dengan teologi milenium bahwa kita akan tinggal 1000 tahun di dunia ini. Saya tidak perlu sebutkan denominasi mana yang mengajarkan, tetapi mereka ingin menjaga lingkungan oleh karena mereka percaya bahwa kita akan tinggal di dunia ini untuk ribuan tahun, bahkan dunia ini akan menjadi tempat surga bagi mereka. Jadi mereka jaga lingkungan ini untuk karena didasari pada pemahaman keyakinan terhadap ajaran Alkitab juga yang mereka salah paham. Sehingga itulah yang mereka lakukan. So ada gerakan seperti ini yang saudara bisa lihat di sekitar kita. Nah, kita boleh melakukan hal yang seperti mereka, tetapi dengan dasar yang berbeda. Kita melakukan itu karena kita ingin menjangkau jiwa-jiwa yang ada di situ untuk mereka boleh kenal Yesus Kristus yang akan segera datang. Kita menjadi pengaruh kepada masyarakat, peduli dengan lingkungan hidup, karena kita mau menjaga orang yang bukan lingkungan hidupnya. Sedangkan paham yang tadi saya sebutkan, mereka jaga lingkungan hidup, bukan orangnya, karena mereka pikir lingkungan ini akan menjadi tempat tinggal mereka dalam ribuan tahun ke depan. So ini beda konsep yang mungkin satu pekerjaan, tetapi didasari dari konsep yang berbeda. So kita harus pahami bahwa apapun kita lakukan lingkungan beda dengan mereka yang lakukan itu. Mungkin ada Greenpeace, ada Eco Camp dan sebagainya, karena punya konsep yang menjaga alam, karena ya mereka agama mereka akan menguasai dunia ini dan akan hidup di sini ribuan tahun. So pemahaman ini yang perlu kita ketahui sehingga apa yang kita lakukan berdasarkan konsep yang berbeda dan hasilnya pun beda karena kita mau menangkan jiwa bukan mau menjaga alam, karena ini akan dibinasakan juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dalam Alkitab mengatakan bahwa seorang pria hendak menjadi pemimpin, berhubungan dengan pertanyaan tadi kayaknya. Di manakah ajaran dalam Alkitab untuk membuat pria itu benar-benar menjadi pemimpin yang baik
yang seturut dengan kehendak Tuhan mohon dijelaskan. Where is it said in the Bible that marriage should be the leader? Ya. Should be the leader. Where is it said in the Bible? Oh. Saya rasa ini ayat kalau kita baca di dalam Efesus pasal 6, ya. Kita baca semua di pasal itu berbicara tentang bagaimana hubungan antara anak dan ayah, kemudian orang tua dan anak, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Jadi jelas di sana memberitahu bahwa sebagai kepala rumah tangga dia harus mencintai apa? Istrinya, kemudian istri harus menghormati suaminya. Jadi sebagai ayah menjadi tanggung jawab untuk membuat bagaimana anaknya ini mencintai dia sebagai seorang suami, tidak membuat anaknya ini apa? Dalam bahasa Alkitab, menyakiti hati anaknya. Jadi itu salah satu contoh sebagai seorang ayah, bagaimana dia untuk mencintai anaknya, memberikan dia kebutuhan, kemudian memperdulikan anaknya ini, mendidik dia sesuai dengan perintah Tuhan, Amsal 22 ayat 6. Kemudian dia sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap istrinya, mencintai istrinya seperti Kristus mencintai jemaatnya, berkorban untuk keluarganya demi kehidupan istri dan anak. Dan bahkan ya hubungannya dengan Amsal 22 ya, menceritakan bagi seorang istri, dia akan menjadi kebanggaan suaminya kalau istrinya menjadi seorang yang baik di masyarakat. Jadi suami ini punya pengaruh yang sangat penting sebagai kepala rumah tangga untuk menjadi seorang yang baik. Tentu dia harus mencontohi Kristus terlebih dahulu, yang mengorbankan nyawanya untuk jemaatnya, untuk istrinya. Maka dengan prinsip ini dia akan menjadi suami yang baik kepada istri dan baik kepada suaminya. So, suami-suami yang baik, kita sudah memberi contoh, jadikanlah Kristus sebagai contoh teladan di dalam kehidupannya, oleh karena Kristus yang sudah menyelamatkannya, dan Kristus juga yang menuntun dia di dalam rumah tangganya. Maka konsep kita yang kita sudah tahu bersama, kalau Kristus di tengah-tengah, maka semua akan tertarik lebih dekat satu dengan yang lain, sehingga konflik pun yang muncul akan mudah diselesaikan karena semua dituntun kepada Kristus. Saya rasa ini konsep prinsip utama sebagai suami yang baik. Untuk calon-calon suami, ya siap-siaplah ya untuk belajar seperti ini. There are several passages in the Bible where you see the creation order. Ada beberapa passage atau perikop di dalam Alkitab tentang penciptaan, urutan penciptaan. And we won't look at all of them, but if you want to write it down, you can look at Genesis chapter 2. Ya, kita nggak bisa tulis semuanya, tapi kalau Anda mau buka, boleh dibuka di Kejadian 2. 1 Corinthians chapter 11 verses 7 through 9. 1 Korintus 11 ayat 7 sampai 9. And then Ephesians chapter 5. Dan Efesus pasal 5. Let me just share with you verses, Ephesians chapter 5 verses 22, 20. Efesus 5, izinkan saya bersama kepada saudara. Starting in verse 22, Ephesians 5:22. Dimulai dari Efesus 5 ayat 22. It says, "Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body." Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be subject to their own husbands in everything. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Wives are called to submit
submit because God has given men the role of leadership. Istri dipanggil untuk berserah karena laki-laki diberikan peran untuk memimpin. Now, this in no way implies that men are better than women. Ini nggak berarti sama sekali bahwa laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. We're all equal, but God has given us different roles. Kita semua setara, tetapi Allah memberikan kepada kita peran yang berbeda. Women have the role of childbearing. Perempuan punya peran untuk melahirkan. Are you ladies blessed to be able to bear a child? Apakah wanita-wanita terberkati untuk bisa punya anak? Maybe there are some men who feel it's unfair. Mungkin buat laki-laki ada yang bilang, wah ini gak adil banget. We can go to heaven and ask God, why did you only give them the role of childbearing? Ya mungkin laki-laki ada yang pergi ke surga kemudian tanya Tuhan, oh kenapa hanya wanita saja yang dikasih hak untuk melahirkan anak? God has chosen to assign men the role of leadership. God has chosen to give men the role of leadership. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan kepada laki-laki peran untuk memimpin. Oke, saya mau baca dari Kejadian 3. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Anda lihat sampai saat ini tidak terjadi apa-apa. Waktu Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, belum terjadi apa-apa. Tapi selanjutnya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Hanya setelah Adam memakan buah yang terlarang, buah pengetahuan baik dan yang jahat itu, terjadi hal ini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Adam diberikan Tuhan kuasa untuk menjadi khalifah, untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin di dunia ini. Ketika Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak ada sesuatu yang terjadi dengan umat manusia. Tetapi setelah Hawa memberikan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu kepada Adam, kejatuhan seluruh manusia terjadi. Karena Adam sebagai pemimpin dari seluruh umat manusia sudah mengambil bagian di dalam dosa. Bisa lihat di sini? Ya, jadi tidak ada yang terjadi. Ketika Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak langsung terjadi sesuatu. Hanya ketika Adam ikut memakan buah tersebut, mata mereka berdua terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Seluruh manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Saya menambahkan karena pertanyaannya, bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam Alkitab? Mungkin tadi sudah dijelaskan, contohnya sudah diberikan Yesus. Ada satu buku yang Nyawai tulis, namanya Christian Leadership. Itu bagus sekali untuk teman-teman yang sudah tadi. Ya, buku bagus banget untuk teman-teman yang melayani di organisasi kampus, di IYC ataupun sudah di BYC, boleh baca. Dan satu di sana yang paling penting seperti sudah dijelaskan, dikatakan a good leader itu adalah a praying leader, dan itulah yang sudah diberikan contoh oleh Yesus. Jadi teman-teman kalau ada buku itu boleh dibaca, itu semuanya akan terjawab bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan saya aja baca. Baiklah, kita akan baca. Apakah berdosa pacaran? Is it sinful to date? Langsung aja ya, Bang. Ya. Untuk orang Advent, bagaimana sebaiknya untuk memulai hubungan antar dua jenis manusia yang berbeda kelamin? Kita berjelas saja ya sebelum pernikahan. So how can we this And the third, jika sudah dalam zona pacaran, apakah touching, holding hands, salah atau dosa? The fourth, apakah batas-batas
physical proximity dalam suatu hubungan. Ya, the limitation of physical proximity. What's about the First one, apakah berdosa pacaran? So let's define the terms. Oke, mari kita sekarang definisikan istilah atau terminologinya. So in English, we have a word called dating and we have a word called courtship. Jadi di dalam bahasa Inggris ada kata pacaran dan kata courtship. Courtship itu bahasa Indonesia-nya nggak ada, tapi bahasa Arabnya ada ta'aruf. Oh iya betul. Courtship itu ta'aruf dalam Islam. So in your Indonesian language, you might not have the same word courtship, but let me explain how it works in our American culture. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia nggak ada kata courtship itu, tapi izinkan saya jelaskan di dalam bahasa Inggris. The difference between the two is what is your goal to be reached. Ya, bedanya di antara pacaran dengan courtship atau ta'aruf itu adalah tujuannya apa. In courtship, you're looking for the right person for the purpose of marriage to glorify God. Ya, tujuannya ketika kita melakukan ta'aruf itu kita mau menemukan pasangan yang sesuai untuk memuliakan Allah. The purpose of dating is to just enjoy romance and have a wonderful time and no longer be lonely. Ya, tujuan dari pacaran itu untuk senang-senang supaya menikmati hubungan dan supaya nggak jomblo, nggak kesepian. Ya. Now in the Bible, can you think of any stories where the men of God were dating women? Anda bisa lihat nggak contoh di dalam Alkitab di mana seorang laki-laki pacaran dengan perempuan? Only in Genesis chapter 6, in the days of Noah, the men, whoever they pleased, they went after. Ya, hanya di dalam Kejadian 6, laki-laki mengejar wanita siapapun yang dia ingin. Okay, and then there's the example of Samson. Ya, dan ada contoh lain, Samson. But with all these godly men in the Bible, you only see courtship, you don't see dating. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini nggak ada yang pacaran, mereka semuanya courtship. Taruh. So dating is unbiblical. Jadi pacaran itu nggak alkitabiah. By the way, in the book Adventist Home, Jadi di dalam buku rumah tangga Advent, Ellen White says that to trifle with hearts, to play with hearts, is a crime of no small magnitude in the sight of a holy God. jadi di tulisan terbuat mengatakan bahwa bermain-main dengan hati orang itu bukan dosa yang kecil di hadapan Allah. Dating is a game. Pacaran itu adalah permainan. If you can just say the right words, Kalau kita bisa memberikan rayuan yang tepat, I like to say that dating is like fishing. ya saya bisa bilang kalau pacaran itu kayak mancing. The more experience you have, the better you are at catching fish. Wah, semakin Anda punya banyak pengalaman, semakin Anda mahir untuk memancing. And depending on what kind of fish you want, you need the right bait. Dan tergantung ikan apa yang mau Anda pancing, Anda butuh umpan yang tepat. And once you get the fish, you have to know when to pull, you have to know when to release. Yeah, It's a game. Iya, dan kalau ikannya sudah makan umpannya, Anda harus tahu kapan untuk narik, kapan untuk mengulur. Ini adalah sebuah permainan. And it could be a fun game. Dan ini bisa menjadi permainan yang menyenangkan. But I don't think it honors God. Tapi saya nggak lihat, saya nggak pikir ini menghormati Tuhan. And when you're saying words that you don't really mean, like I love you, Dan kalau Anda mengucapkan kata-kata yang nggak sungguh-sungguh rasakan, nggak seperti aku sayang kamu, and then you move on to somebody else, dan kemudian Anda beralih pada orang lain, it can really hurt people really ini bad. bisa sangat menyakiti orang. And so dating does not honor God. Jadi pacaran itu nggak menghormati Tuhan. It's not biblical, so we sin. Okay. Artinya dosa. Gitu. Oke lah, mungkin ya menambah tadi, tapi kadang kita timbul pertanyaan. Kalau begitu, kapan kita anggaplah tadi ta'aruf ya?
Kalau boleh kita pakai bahasa Indonesia yang hari-hari, dari pacaran ke lebih serius, baru ke tunangan. Mungkin kan kita sering berpikir begitu ya. Kita pacaran, ini udah serius nih, nanti jatuh ke tunangan, kan begitu. Jadi adalah courtship ini ke hubungan yang sudah serius, yang tidak saja sekedar pacaran. Anggaplah itu ta'aruf ya. So mungkin kita bertanya, kalau begitu usia berapa atau saat kapan saya boleh tiba pada penjelasan pendeta Kim tadi? Kira-kira mungkin ada yang terpikir seperti itu enggak? Karena loh, kita kan usia pacaran nih, pasti ada masuk ke usia seperti itu. Terus kapan saya mau tahu saya mau serius? Kalau saya nggak pacaran, pasti konsep pemikiran kita Indonesia ada seperti itu. Jadi bagi saya adalah untuk sampai kepada ta'aruf ini dan pada hubungan yang serius, biarlah orang muda mencapai pendidikan yang cukup. Kalau dia masih dalam sekolah, tamatlah mahasiswanya. Ya, ini aplikasinya ya, tadi teorinya. Karena kalau mahasiswa bersahabatlah dulu, ya, dengan mengingat dosa kalau pacaran kayak tadi, ya. Pertama sih, ya pegang jari kelingking dulu, ya. Wah, ntar 2 jari, 1 tangan. Ntar naik kelas, ntar udah jauh-jauh tuh, itu bahaya. Itulah kita sebut seringkali pacaran, menyakiti hati orang, ntar lihat yang lain, jatuh hati ke yang lain, love at first sight. Nah inilah boleh dibilang dunia kita sebut pacaran. So, sebagai umat Tuhan, kalau kita tahu prinsip, maka itu akan mendorong kita untuk menjauhi yang tidak baik. Karena prinsip ini yang menahan kita untuk tidak jatuh. Biarlah dalam pendidikan kuliah, kalau kita kuliah, lihatlah mana yang sudah baik dan doakan Tuhan. Kalau memang dia jodoh saya, apa ada istilah lagu Indonesia? Kalau memang jodoh saya, gunung tak akan lari kemana. Benar gak? Bahkan ada orang-orang tua yang mendoakan anaknya. Saya pernah dengar ini misionaris. Dia lihat anaknya ini seperti cocok waktu mereka anak-anak. Dan kedua orang tuanya ini mendoakan mereka berdua supaya mereka boleh berjodoh waktu mereka dewasa nanti. Berpisahlah karena misionari. Di usia mahasiswa mereka bertemu di satu kampus. Dan benar, mereka berdua benar-benar saling mencintai dan langsung serius ketika mereka tamat kuliah. Dan orang tuanya sudah saling tahu sejak mereka kecil, sudah didoakan dan menikah. Saya baca ceritanya. So, dalam hal ini kita boleh lihat bahwa kita boleh mendoakan, tetapi kita harus ingat prinsip mana yang berdosa dan mana yang tidak. Tidak adalah ketika kita sudah masuk ke ta'aruf tadi. Tuhan, kalau ini jodoh saya, biarlah saya akan menikah dengan dia. Itu dia doa kita sebagai umat Tuhan, anak-anak muda. Jangan jebloskan dirimu ke dalam pacaran cinta-cinta monyet, nanti jadi monyet, ya. Itu bahaya sekali. Jadi itu bagi kami sebagai nasihat bagi anak muda untuk menjawab aplikasi teori tadi. Kapan sih? Doakan saja kalau itu jodoh, tidak akan lari kemana. Saya mau tambah juga, kalau itu memang Tuhan kasih untukmu, apapun, pedang pun tidak dapat memisahkan yang Tuhan sudah jodohkan. Amin. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, mau dukun apapun tidak akan jadi kalau Tuhan tidak berkenan. So jangan khawatir, Tuhan yang mengendalikan jodoh kita. Banyak cerita saya mau sharing tapi next time. Jadi saudara ada semua batas-batas physical proximity dalam syariat. I don't have a thus saith the Lord for this. Saya nggak punya kata-kata demikianlah firman Tuhan untuk pertanyaan ini. But I think that
until you've committed unless you're engaged. Tapi saya pikir sampai kalau Anda sudah sampai pada tahap pertunangan, It is just better and wiser just to not get physically involved at all, not even hand holding. ya jauh lebih baik untuk menghindari sentuhan fisik, bahkan berpegangan tangan sekalipun. Okay. Ladies, please understand that women are from Mars and men are from Mars, women are from Venus. Ya, katanya laki-laki itu dari Mars dan perempuan itu dari Venus. We are so different. Jadi kita sangat berbeda. Men are very visual. Laki-laki itu sangat visual, Women are very emotional. perempuan itu sangat emosional. For a man to hold hands, it doesn't mean the same thing for a woman. When a woman is ready to hold a man's hand, she's willing to give him her heart. Oh, It means a lot to women, from what I understand. jadi buat laki-laki mungkin satu hal yang sederhana ketika memegang tangan perempuan, tapi buat perempuan ini satu hal yang sangat besar, yang sangat luar biasa kalau laki-laki memegang tangan, yang artinya dia mau membuka hatinya buat laki-laki itu. I mean, a man can hold a woman's hand like it's nothing and then turn around and then see someone else beautiful and then hold her hand. Buat laki-laki mungkin bisa saja pegang tangan perempuan dan nggak berarti apa-apa, dan dia bisa ke perempuan lain dan pegang tangan perempuan yang lain. A man can hold her hand and say, I love you, and she could think, wow, he really loves me. Dan laki-laki bisa pegang tangan perempuan dan bilang, oh aku cinta kamu. Tetapi buat perempuan, ini luar biasa sekali. And then if he goes after somebody else, your heart is broken. Dan ketika laki-laki itu pergi kepada perempuan yang lain, hati si perempuan ini, wah benar-benar patah hati. Until you know that it's a very serious relationship and it's headed for marriage, I would say just avoid physical contact. Ya, sampai Anda mengetahui bahwa hubungan ini benar-benar serius dan mengarah ke pernikahan, sebaiknya jangan pegang sama sekali. And once you're engaged, I think hand holding is okay. Tapi kalau mungkin sudah bertunangan, mungkin pegangan tangan boleh. But please be careful. Tapi hati-hati. Because initially hand holding is just so exciting, so wonderful. Oh, karena awalnya pegangan tangan itu sangat luar biasa, sangat menyenangkan. But after 1 or 2 weeks of hand holding, it's not so exciting. Ya, tapi habis seminggu, 2 minggu pegangan tangan, biasa aja kayaknya. So then you're looking for something else to bring some excitement into the relationship. Jadi kemudian pasangan ini mencari hal yang lain, mau mencoba hal baru untuk dilakukan untuk mendapatkan kesenangan yang baru. So you do this and wow, this is wow. Oh, jadi kalau dirangkul gini maksudnya wow. But after a couple of weeks of this, Dan lagi setelah dirangkul, it's boring. oh, membosankan. So then you go a step further and a step further and a step further, and what the devil wants to do is get you in bed before you get married. Sehingga Anda maju selangkah demi selangkah demi selangkah demi selangkah, dan apa yang iblis inginkan? Iblis ingin kan Anda tidur bersama sebelum menikah. So it's just better to just limit the physical touch as much as possible until you get married. Jadi sedapat mungkin hindari kontak fisik sebelum menikah. Jadi kalau orang pegangan tangan itu apalagi lagi menggebu-gebu, rasanya nggak mau cuci tangan 1 minggu, ya. Ya itulah. Dan rasanya, mau dicium tiap hari mungkin ya. Nah inilah yang baru dijelaskan tadi. Dan saya mau beritahu lah perempuan ya, masih banyak remaja juga di sini. Wanita itu kayak bunga mawar yang begitu cantik, indah. Dan laki-laki biasanya kalau seperti sudah dijelaskan tadi selalu ingin melihat kecantikan dari wanita, sedangkan wanita melihat perhatian dari lelaki. Nah kadang kalau dapat laki-laki hidung belang buaya darat, ya, walaupun dia masih usia muda, matanya cuma untuk mencari wanita, dia akan coba untuk mendapatkan wanita ini. Dan ketika bunga mawar ini mulai dipetik satu demi satu, ya, mulai dari tangan dan sebagainya, sampai mawar itu habis, tinggal tangkai, mana lagi keindahannya? Dan dia akan melihat tidak ada lagi yang
dia perlukan dari wanita ini, karena sudah habis keindahan bunga mawar itu, dia sudah habiskan, dan dia akan cari lagi bunga mawar yang lain, dan tidak akan berharga lagi di matanya. Seperti cerita anak raja, ingat anak raja Daud yang dia meniduri adiknya. Waktu dia pikir, aduh adiknya ini cantik sekali, masih ingat cerita itu kan? Kemudian setelah dia tidur dengan adiknya, awalnya dia punya desire yang sangat, setelah dia tidur dia benci sekali itu apa? Adiknya yang cantik. Begitulah otak. Ketika dia sudah dapat dan capai semuanya, dia tidak lagi menghargai. Dan itulah yang sering terjadi. So, perempuan, be careful, karena kita yang bisa menjaga daripada serigala-serigala dan buaya-buaya tadi, ya. Supaya kita jangan dipetik sampai habis mawar kita dan tidak berarti lagi bagi mereka. Dan mereka akan katakan, bekas saya, dan menjadi bekas. So, mari kita menjaga mawar kita. Jangan biarkan mereka memetik sebelum waktunya. Oke, setuju? Tidak setuju ya banyak kali. Berapa setuju? Angkat tangan tuh, bukan cowok ini, yang cewek, ya. Harus kita yang, dan cowok juga tentunya menjaga. Saya rasa itu prinsipnya. I just want to add one more thing. Saya mau tambahkan satu hal aja. In America, we say that the crocodiles will give love for sex. Dikatakan di Amerika bahwa buaya itu mau memberikan cinta untuk mendapatkan seks. But you know what the girls do? Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan? They give sex for love. Perempuan itu memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Remember, men and women are different. Ingat bahwa laki-laki dan perempuan itu beda. Men are very visual and they're very physical. Laki-laki itu sangat visual dan sangat fisikal. Women are emotional. Perempuan itu sangat emosional. So a woman, she wants love, and in order to get this love, she's willing to give the guy what he wants, which is sex. Jadi perempuan itu begitu ingin mendapatkan cinta sehingga perempuan memberikan apa yang diinginkan laki-laki, yaitu seks. And a girl can think that he is just like me, and he must love me because he's doing this for me. Iya, dan perempuan berpikir, pasti dia sangat mencintai saya karena dia mau melakukan hal yang sama kepada saya. Ladies, beware of the crocodiles. Ya, perempuan hati-hati dengan buaya. Buaya darat. Ya, itu aja. Jadi mungkin kalau ada acara PAG boleh undang dari IAFCO atau dari mana, mereka punya Healing Way, punya satu itu tentang reserve, ya. Dan satu prinsip juga, setan tidak butuh banyak beberapa lama atau tindakan yang banyak untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi dimulai dari awal. Saya juga sudah menikah dengan suami saya, kita sudah been through that. Jadi kita maksudnya nggak butuh waktu banyak untuk setan membuat kita jatuh. Jadi sama dengan merokok ataupun dosa lainnya, sama juga apalagi dengan seks. Dan kalau kemarin kalau teman-teman ingat yang di kelas itu dibagikan juga bahwa kita harus mulai dari langkah awal, karena dosa akan merasa semakin buruk kalau kita lakukan berulang-ulang. Jadi awalnya mungkin pegang tangan masih deg-degan, kemudian lama-lama udah biasa, kemudian pelukan dan lama-lama akan terasa biasa. Jadi teman-teman yang sudah disampaikan tadi dan mungkin boleh diperdalam untuk staf PAG Bandung, karena ini sesuatu kemarin kita sudah bahas bahwa dikatakan ada banyak orang muda yang membuat di kasus yang lain mereka nggak gagal, tapi di kasus yang berhubungan dengan relationship, setan dengan mudah memenangkan mereka. Jadi itulah tambahan sedikit. Next question. Bagusnya kalau PAG laki-laki duduk di sini, perempuan duduk di sini. Di sini orang tua. Ya, selanjutnya. Jadi kemarin ada pembahasan mungkin kalau ingat ada yang 6 rings ya. Kemudian ada fase-fase itu juga. Nah, pertanyaannya di sini, apakah semua manusia akan selalu melalui tahap yang sama? Seberapa baik pun kita mempersiapkan diri dan mengikuti nasihat Roh Nubuat. No matter how good you develop self,
experience suffering in their face. If you are a saint and you're ready for translation to heaven, Kalau Anda orang suci dan udah siap diangkat ke surga, maybe you will go through more quickly, or maybe you will jump some of the stages. ya mungkin Anda bisa melewati tahap-tahap itu dengan cepat, lebih cepat, atau mungkin ada beberapa tahap yang nggak perlu terjadi, bisa dilengkapi. But most of us, we're so selfish that we go into that furnace experience, and it's the experience of most people that they go through those stages. Ya, tetapi untuk kebanyakan orang normal, ya kebanyakan akan melewati 6 tahap itu. Ya, karena ini pembahasan beliau, saya cuma sekilas sempat lihat mulai dari cincin tunangan gitu kan, baru cincin kawin, kemudian masuk ke ring tinju, kemudian masuk ke tidak ada pernikahan yang tidak melewati ini memang. Ketika pacaran, saya sempat tanya ke sudah kawin, saya tanya begini ke istri saya. Dulu kok kamu nggak seperti ini ya, sekarang kok seperti ini. Terus dia bilang, itu kan masa bulan promosi, sekarang sudah laku. Just kidding sebenarnya. Tapi tidak ada rumah tangga yang tidak mengalami step-step seperti itu. Karena yang step yang lain bagus, ada sharingnya kan, yang terakhir ya. Sebelum sharing apa ya? Saya masih ingat sedikit. Ada yang masih ingat? Betul lah. Ada enduring, suffering, ya sharing terakhir. So dalam setiap hubungan mulai dari pacaran sampai ke pernikahan, kita melewati semua ini karena tadi laki dari Venus, ya, perempuan dari Mars, berbeda langit dan bumi. Jadi kalau saya kasih konsultasi pernikahan, ada yang pasangannya bilang, kami baik-baik kok pendeta, kami tidak ada masalah selama ini bisa menyelesaikan, masih kawin kami juga baik-baik. Saya bilang, bullshit hal itu. Karena namanya masih pacaran, ya, paling kan ketemu, ya, lagi kan bulan promosi tadi toh. Baik-baik saja, yang satu nggak kasih tunjuk dia punya sifat asli, biasanya begitu. Dan ketika menikah baru ketahuan ternyata kamu seperti ini. Kalau tahu saya tidak menikah dengan kamu, ada orang bisa bilang seperti itu. Dan disitulah mulai ring, suffering, ya, dan sebagainya. Tetapi kita percaya bahwa dengan bersandar pada Kristus, perbedaan ini akan lama-lama semakin dikecil, dan lama-lama akan lebih memahami satu dengan yang lain. Jadi ini hanya tahap yang akan kita lewati. Mungkin ada kualitasnya berat, ada yang sedikit karena penyesuaiannya banyak dan sebagainya. Makanya saya mau beritahu orang muda, jangan kawin tanpa melewati premarital counseling. Jangan menikah tanpa melewati. Karena premarital counseling itu kita punya paket, 8 paket yang kita berikan kepada mereka untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa-masa yang sulit dalam rumah tangga. Itu menolong mereka sehingga orang-orang dapat mengantisipasi masalah yang terjadi karena mereka sudah tahu temperamen, mereka tahu dia punya latar belakang, dia tahu gimana cara solusi mengatasi masalah keuangan, mengatasi masalah seksual, mengatasi masalah-masalah kepribadian. Dalam premarital counseling ini dipersiapkan. Jadi itu memperkecil masalah-masalah ketika mereka menikah nanti. Jadi mungkin itu yang saya boleh sampaikan, dan saya rasa step-step itu bisa dilalui dan semua dapat berjalan dengan lancar. So saya rasa itu yang saya boleh sampaikan. Ya, silakan. Siklusnya nggak selalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadang-kadang sudah sampai 6, balik lagi ke nomor 3 ya. Jadi dan yang biasanya terjadi dalam sebuah hubungan selalu ada naik turun. Itu aja. Jadi siap-siap. So absolutely, you will progress, and sometimes, like for example, if a man and a woman are married, they'll be going
through the stages and may get to stage 5. Ya, jadi kadang-kadang ada ini nggak selalu urutan ya. Jadi kadang-kadang kacak. Jadi ada orang yang menikah langsung bisa ke tahap 5. But then they have children. Terus kemudian anaknya lahir. And then they go back to stage 3. Terus kemudian mundur lagi ke tahap 3. And as you journey through life, yeah, sometimes you will go back. Ya, di dalam perjalanan hidup kita itu akan bolak-balik. But God wants you to continue to advance forward by His grace. Tapi Tuhan mau supaya Anda maju terus demi kemuliaan. Yang bagus 1616 ya. Jadi pernikahan itu adalah sekolah yang tidak pernah berakhir. Sekolah mempelajari karakter berdua sampai Yesus datang. Oke, jadi step itu akan berbolak-balik. Tinggal lama-lama lalu semakin minimum, semakin kecil. Last question. Talking about last days marriage, how about having children? Jesus is coming soon. Do we need to raise children? Ya, berbicara mengenai akhir zaman, karena Yesus akan datang segera, perlukah kita punya anak? Okay. I don't know how it is in Indonesian culture. Saya nggak tahu di sini dengan budaya Indonesia. But let me tell you what I understand from the Bible and from the Spirit of prophecy. Tetapi izinkan saya beritahu kepada saudara dari Alkitab dan Roh Nubuat. In Korean culture, I mean, there's so much pressure to get married. Di budaya Korea, nggak ada tekanan yang terlalu, banyak tekanan untuk menikah. And once you get married, it's when are you gonna have kids? Kalau udah nikah ditanya lagi, kapan punya anak? And you could have 3 children, Dan Anda bisa punya 3 anak. but it's not enough if they're all girls. Tetapi nggak cukup kalau 3-tiganya anak You perempuan. gotta have a boy. Harus pengen punya anak laki-laki. So that's culture. Jadi itu budaya Korea. But in Matthew 24, Jesus says, pray that your flight would not be in winter, and pray that you would not be nursing babies when you have to flee. Ya, dikatakan di dalam Matius 24, berdoalah kalau Anda harus lari itu di masa penganiayaan itu tidak terjadi dalam musim dingin, dan juga tidak celakalah ibu-ibu yang menyusui. So clearly, the command in Genesis, be fruitful and multiply, isn't until the very end. Ya, jadi jelas bahwa perintah di dalam Kejadian 1 itu nggak sampai ujung ya. The world we live in today is not the world that I grew up in. Ya, dunia di mana kita hidup saat ini bukan dunia yang sama di mana waktu saya bertumbuh besar. There are certain things that I had to go look for in order to enjoy certain sins. In order to enjoy certain sins, I had to go looking for it. Untuk menikmati dosa-dosa tertentu saya harus cari-cari. But now with the internet, Dengan adanya internet, you don't have to go looking for certain things. It comes looking for you. ya zaman dulu kita nggak perlu cari cobaan yang mencari kita. And as I see what's happening in this planet, Dan sementara saya melihat apa yang terjadi dalam dunia ini, I mean, for me personally, buat saya secara pribadi, I mean, we've decided not to have kids. kami memutuskan untuk tidak punya anak. And one reason for that is because of the world we live in. Salah satu alasannya adalah karena kami melihat betapa parahnya dunia kita hidup saat ini. Now, my wife has some Spirit of Prophecy quotes. Nah, sekarang istri saya punya kutipan dari Roh Nubuat. So I think the question is about the size of the family. Ini dari buku tanda Size of the family. Science of Calamity itu, buku Adventist Home. Jadi ini Science of Calamity tanda Jumlah keluarga. Size of the Family. Besarnya keluarga. So this is a very good chapter that if you are wondering whether I have children or not, this is a very good chapter that you want to really read there. Jadi ini adalah satu bab yang Anda perlu untuk baca. So one paragraph said, before increasing their family.
page number 162. Before increasing their family, they should take into consideration whether God would be glorified or dishonored by their bringing children into the world. They should seek to glorify God by their union from the first and during every year of their married life. Oke. Sebelum menambah anggota keluarganya, mereka harus mempertimbangkan apakah Allah akan dipermuliakan atau akan oleh mereka dengan mendatangkan anak-anak itu ke bumi ini. Mereka harus berusaha memuliakan Allah oleh perkawinan mereka sejak dari permulaan dan sepanjang tahun-tahun dalam hidup mereka sebagai suami istri. And then one more, 163.4, 160, page number 163. It also said that the question to be settled by you, by us, is am I raising a family of children to strengthen the influence and swell the ranks of the powers of darkness? Or am I bringing up children for Christ? Jadi di sini dikatakan pertanyaan juga yang harus ditanyakan oleh kita, apakah kita membesarkan, apakah keluarga yang kita bentuk ini, anak-anak yang akan kita besarkan ini akan memperkuat pengaruh atau akan memperkuat barisan atau kuasa dari kegelapan, atau saya membawa anak kita bagi Kristus. Jadi itu pertanyaan yang harus ditanyakan. So yes, children can be such a blessing. Jadi ya, anak-anak itu bisa menjadi berkat. But at the same time, as we talked about the last days events, Tetapi pada saat yang sama ketika kita berbicara peristiwa akhir zaman, it is very important whether we really should increase the size of family according to God. adalah sangat penting untuk mempertimbangkan apakah kita mau memperbesar jumlah anggota keluarga kita atau tidak. Because it will actually depend our own salvation and our children's salvation. Oleh karena ini akan berpengaruh kepada keselamatan kita dan keselamatan anak-anak kita. So according to this paragraph that Ellen G. White wrote, Jadi menurut paragraf ini yang dikutip oleh yang ditulis oleh Ellen White, if we are not raising our children for the kingdom of God, that means our children will be most likely be in the army of the enemy. jadi kalau kita tidak membesarkan anak kita sedemikian rupa untuk kerajaan surga, mereka akan menjadi bagian dari pasukan musuh. We should not get married just to be married. Kita tidak boleh menikah hanya untuk sekedar menikah. By the way, don't think that getting married, you're not going to be lonely, because there are many people who are married, but they're very, very lonely. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda menikah supaya nggak kesepian. Karena ada begitu banyak orang yang sudah menikah tapi tetap kesepian. And number two, we shouldn't have children just to have children. Dan juga kita nggak boleh punya anak hanya sekedar supaya kita punya anak. In these last days, if we're going to have children, it's because we want them to grow up in Christ, to be used by Christ in these last days. Tapi pada hari-hari terakhir ini kita harus benar-benar tahu kalau kita punya anak, apakah mereka akan berguna untuk hari-hari terakhir ini. Untuk kerajaan Allah maksudnya. Ya, tambahan saya adalah pernikahan itu ada dua tujuan. Pertama adalah oleh karena Allah ciptakan pernikahan itu untuk membagi kasih Allah kepada pasangannya. Kemudian kedua adalah untuk procreation, di mana melalui pernikahan Allah menciptakan manusia lewat suami istri ini. Jadi itu tujuan Allah membuat rumah tangga. Nah, ketika kita tentu menikah, mempunyai anak juga adalah perintah Tuhan di dalam Kejadian pasal 27:28 untuk memenuhi apa? Bumi. Dan ketika kita hidup di akhir zaman ini, tentu konsep Alkitabiah tadi dan Ron Hubbard sudah dibacakan. Kita harus tahu apakah memiliki anak ini adalah sekedar atau karena kita untuk memuliakan nama Tuhan, mempersiapkan mereka kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi tidak ada larangan intinya. Karena itu adalah perintah Tuhan. Tinggal kita sendiri yang harus mempertimbangkan apakah ini untuk kebaikan atau ini menjadi tidak baik bagi keluarga itu sendiri. Saya contoh punya anak, saya cuma pengen satu anak sebenarnya awalnya.
Karena saya berpikir kalau saya jadi pendeta, kalau banyak anak akan sulit saya melayani jemaat lebih efektif. Jadi waktu itu saya dan istri bilang kita satu anak saja. Dan akhirnya setelah punya anak umur 8 tahun, dia sudah mulai mengerti lihat orang sana kiri. Dia menangis setiap hari, dia bilang, "Papa, Mama, kenapa saya hidup sendiri di dunia ini, tidak ada kakak, tidak ada adik?" Dan setiap hari menangis, setiap hari dia pulang sekolah, pulang gereja dia menangis. Berbulan-bulan dinangisin oleh anak karena nggak punya kakak dan nggak punya adik. Dan akhirnya saya berpikir betapa egoisnya kami sebagai orang tua, hanya karena kami ingin betul melayani Tuhan. Tetapi anak juga ini kita juga dikaruniakan Tuhan, dia tidak mau juga hidup sendiri. Jadi kami berdoa, dan ketika kami berdoa, puji Tuhan, Tuhan karuniakan anak. Pengennya cuma 2, Tuhan kasih lebih, plus, so jadilah 3. Dan ternyata karena ini karunia Tuhan, kami berdoa dan Tuhan kasih, ternyata mempunyai anak yang satu kita cintai 100%, datang bukan kedua, bukan 550, enggak, ternyata kasih kita lebih besar lagi dan kita merasakan, oh beginilah Tuhan mengasihi manusia. Tidak saja satu, tetapi ketika lebih banyak, lebih besar lagi kasih Tuhan. Dan menjadi 3, jadi 300%. Dan disitulah kami lebih mengenal, oh beginilah kasih Bapa kepada kita. So ada rencana Tuhan ketika kita punya anak juga, yang kalau karunia Tuhan lebih banyak, dan itu untuk Tuhan, tidak ada masalah bagi saya. Tapi kalau memang Tuhan karuniakan hanya 1 dan kita pikir ini sudah yang terbaik, jangan menyesal. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah kasih. So saya rasa itulah, anak adalah karunia Tuhan, menjadi bunga-bunga dalam rumah tangga, dan kita dapat mengerti betapa Bapa itu mengasihi kita ketika kita belajar mengasihi anak-anak kita. Tidak saja 1, 2, dan 3. Kita lebih memahami kasih Allah kepada kita. Luar biasa. Sorry, time is up. Saya mau kasih tips saja sedikit. Kalau mau punya anak, pastikan sudah menikah. Karena itu hal yang natural dalam pernikahan. Jangan jadikan punya anak menjadi tujuan sehingga punya anak sebelum menikah. Baiklah, demikianlah sesi tanya jawab kita pada malam ini. Sebagaimana yang dikatakan di awal, kalau ada pertanyaan mungkin yang belum dijawab, inilah saatnya mungkin saudara boleh bergumul dengan Tuhan untuk Tuhan memberikan jawaban secara pribadi, ataupun tadi dikatakan berkonseling atau cari nasihat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena Alkitab membuat pasti punya seluruh jawaban yang kita cari. Amin. Baiklah, kita akan tutup. Kita semua berdiri dan doa oleh Pak Oswin. Kita berdoa. Bapa di surga yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur Bapa untuk apa yang Kau sudah lakukan bagi kami di sepanjang hari ini. Di sepanjang hari ini kami sudah belajar banyak hal dari Engkau, dan Kau sudah mengatakan banyak hal kepada kami. Kami tahu Bapak, kami perlu waktu untuk mempertimbangkan ini semua, untuk memproses ini semua. Tolong kami Bapak, sementara kami membicarakan mengenai cinta dan pernikahan, ada banyak pertanyaan di dalam hidup kami yang mungkin kami miliki. Tolong kami untuk selalu mencari Engkau sebagai sumber jawaban di dalam kehidupan kami. Tolong kami di dalam kehidupan kami untuk tidak hanya sekedar berpikir apakah ini benar atau salah, apakah ini dosa atau tidak. Tetapi tolong kami di dalam kehidupan kami supaya apa yang kami lakukan atau tidak lakukan bukan hanya untuk benar atau salah, tetapi kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau di dalam kehidupan kami sebagai seorang single. Dan kami juga mau menyenangkan Engkau Bapa di dalam kehidupan kami apabila satu hari nanti ya Bapak, Engkau memberikan pasangan hidup bagi adik-adik kami yang ada di sini. Bapak, kami datang kepada, kami mau merendahkan hati kami. Kami mau letakkan hidup kami di dalam bagian dari rencana Tuhan.
Apabila ada keinginan hati kami, rencana hati kami yang saat ini belum diserahkan kepadamu, malam ini kami mau menyerahkan segala rencana hati kami ke dalam tangan. Di dalam kehidupan kami juga mungkin setelah kami mendengar segala pelajaran yang kami dengarkan pada malam hari ini, mungkin yang Engkau tahu ya Bapa, hati kami, Engkau tahu diri kami. Kami punya banyak kesalahan, kami punya banyak dosa di dalam masa lalu kami. Kami datang kepadamu, kami mau mohon ampun Tuhan. Dan kami mau bertobat, kami mau hidup menurut jalan yang Kau berikan bagi kami. Supaya apa yang menjadi kehendak-Mu yang boleh terlaksana di dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada malam hari ini ya Bapak, supaya Engkau menunjukkan kepada kami secara pribadi. Apakah Engkau ingin supaya kami tetap sendiri atau kami menikah? Katakan kepada kami. Apakah kami menikah dengan si A atau si B atau si C atau orang yang lain yang belum pernah kami lihat? Biarlah Engkau bekerja, mempersiapkan kami. Persiapan kami untuk menjadi laki-laki dan perempuan yang takut akan Tuhan. Sebelum Engkau mempertemukan kami dengan orang yang Engkau kehendaki untuk menjadi jodoh kami di masa yang akan datang. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa. Tolong kami supaya kami tidak mengandalkan hati kami sendiri. Tolong kami supaya hidup kami di dalam perencanaan rumah tangga masa depan kami ini adalah sesuatu hal yang serius. Kami boleh sungguh-sungguh mencari Engkau, mencari kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan hidup kami. Kami mau serahkan diri kami. Kami mau serahkan tubuh kami. Dalam nama dan kuasa Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amen.